Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemarin kita sudah mendengarkan ya bagaimana pengajaran minggu kemarin itu Tuhan bilang carilah Tuhan dan kekuatannya. Amin. Haleluya. Carilah Tuhan dan kekuatannya dan carilah wajahnya selalu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, amin. Ketika kita cari yang namanya wajah Tuhan, maka kita telah mendapatkan kekuatannya, Bapak Ibu. Nah, kemarin kan Pastor Daud katakan kita jangan cari tangannya Tuhan terus gitu ya. Boleh cari tangan Tuhan, itu namanya pertolongan, ya kan? Boleh, haleluya. Tetapi kalau kita fokus dengan apa yang namanya cari tangan Tuhan, itu kan berbicara tentang pemberian juga, pertolongan. Bisa jadi mujizat, bisa jadi berkat, bisa jadi apa saja yang kita butuhkan lah dalam dunia ini. Dan kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Oke, nggak masalah. Tapi konsepnya kadang-kadang ya anak-anak Tuhan itu datang kepada Tuhan cuma cari tangan Tuhan. Cari pemberian-pemberiannya. Itu yang jadi masalah. Artinya kita datang kepada Tuhan cuma hanya sepihak, Bapak Ibu. Ya, kita mau mengambil apa yang dari tangan Tuhan, tapi kita tidak mau ikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ya, itu yang membuat kerap kali kita itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ya, percuma kita diberkati Tuhan, amin. Kalau memang itu yang kita minta, kesehatan Tuhan kasih, amin. Mujizat Tuhan kasih, apalagi berkat pekerjaan dikasih Tuhan. Berkat rumah tangga dikasih Tuhan. Karena kita datang kepada Tuhan, ya kan? Karena kita minta dan kita cari tangannya Tuhan. Tapi apakah pernah kita berpikir bahwa kita datang kepada Tuhan cari wajahnya? Haleluya. Ya, cari wajahnya. Karena kekuatan Allah itu terletak di wajahnya. Kenapa kok di wajahnya Pastor Daud? Yes, haleluya. Karena wajahnya Tuhan itu penuh ya memang dilingkupi oleh kemuliaan Allah gitu loh. Ya, kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan, ya kita harus belajar ketika kita cari wajah Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka itu artinya kalau kita semakin mencari wajah Tuhan, maka hidup kita pun semakin hari semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita cari tangan Tuhan, ya datang ke gereja, berdoa, minta pertolongan Tuhan, cari tangan Tuhan. Ada banyak orang sanggup untuk lakukan itu, tapi dia tidak mau dikoreksi, dia tidak mau diubahkan, dia tidak mau hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan, Bapak Ibu. Nah, makanya banyak orang merasa hidupnya diberkati, tapi dia tidak bertobat, masih lakukan dosa. Itu kemarin kita sudah sampaikan. Ya, ada banyak orang merasa diberkati tapi tidak ada pertumbuhan rohani. Justru mereka bangga dengan yang namanya berkat-berkat itu dan akhirnya muncullah yang namanya kesombongan. Tapi kalau orang cari wajah Tuhan, amin, begitu dia menatap kemuliaan Tuhan, maka segala sesuatu yang di dalam dirinya termasuk kedagingannya itu enggak tahan, Bapak Ibu. Haleluya. Tapi hebatnya ketika kita cari wajah Tuhan, itu bukan hanya sekedar kita semakin hari semakin dibawa kepada kemuliaan Tuhan, tetapi di dalam itu juga berkat-berkat Tuhan mengalir. Amin. Mengalir. Jadi yang seharusnya itu kita harus lebih pertama sekali, lebih utama lagi, amin. Hidup kita ini dulu diubahkan dengan cara apa? Cari wajah Tuhan. Amin. Karena ketika kita sudah dibentuk, diproses, semakin hari semakin mulia di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan, maka ketika Tuhan kasih berkat-berkatnya itu, maka kita nggak jadi sombong, Bapak Ibu. Maka kita nggak jadi orang yang congkak, nggak jadi orang yang tinggi hati. Tapi semakin kita mengerti kehendak Allah, semakin rendah hati kita, Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Dan kita semakin percaya kepada Tuhan dan semakin kuat dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau kita cuma cari tangan Tuhan, Bapak Ibu, itu cuma hanya lintasannya seperti ini, ya, lintasan seperti ini. Tapi kita tidak merasakan pribadinya. Tapi kalau kita cari wajah Tuhan, amin, maka kita merasakan pribadinya. Haleluya. Merasakan yang namanya kemuliaannya. Haleluya. Itu yang terjadi.
Nah, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kalau kita cuma hanya cari tangan Tuhan, itu tidak dekat, Bapak Ibu, tidak. Haleluya. Karena itu sekedar hanya diberi. Amin. Diberi. Begitu terima sudah gitu loh. Tapi kalau kita cari wajah Tuhan, maka kita semakin hari semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin terkoreksi dengan Tuhan, dan semakin satu warna dengan Dia. Semakin satu warna dengan Dia. Nah, Bapak Ibu pernah lihat nggak ada satu barang di dalam etalase? Ya, ini sering terjadi di sebuah toko atau warung, Bapak Ibu. Coba perhatikan ya, perhatikan. Kalau ada benda di situ, anggap aja seperti kotak ya. Apa ya? Saya bisa kasih gambaran apa ya? Contohnya dia misalnya sampo atau apa atau sabun gitu ya. Pokoknya yang ada bungkusnya, ada kertasnya. Oke. Nah, kalau dia pajang di dalam etalasenya, kebetulan etalasenya itu kena cahaya matahari. Amin. Kan kemarin saya sudah singgung juga Bapak Ibu, ya. Itu semua barang-barang yang di dalam etalasenya itu tadinya warna merah, lama-lama jadi pudar Bapak Ibu. Pernah lihat nggak? Karena kena sinar matahari. Jadi kalau seandainya apa ya, nah sepertinya ini seperti benda ini ya. Ini kuning ya, ini kuning. Kalau misalnya dipajang di etalase dan etalase itu terbuka kena cahaya matahari. Amin. Semua barang-barang yang di dalam itu yang apalah di situ yang dijual itu lama-lama jadi pucat gitu, berubah warna. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, bisa berubah warna. Itulah memang cahaya itu seperti itu fungsinya. Nah, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, amin. Haleluya. Warna gelap kita itu pertama hilang. Amin. Warna gelap kita itu hilang. Haleluya. Kemudian proses pudar itu artinya semakin mirip dengan, kalau tadi matahari itu semakin mirip dengan cahayanya, artinya memang jadi transparan gitu loh, jadi bening dia gitu loh. Nah, hidup kita juga seperti itu. Kalau kita cari wajah Tuhan, semakin hari kita semakin sama karakternya dengan Tuhan. Haleluya. Yang tadinya mungkin kalau saya kasih ilustrasi tadi itu, kita tadi mungkin di sini apa namanya merah merona gitu ya. Begitu kita datang sama Tuhan, Bapak Ibu bisa ganti itu alasannya merah merona, apalah itu alasannya, mungkin kemarahan, sakit hati, dendam, atau mungkin banyak dosa. Amin. Haleluya. Tapi ketika kita menatap wajah Tuhan Bapak Ibu, semakin hari kita semakin dibersihkan sama Tuhan. Tadi yang kertas atau benda-benda di dalam etalase itu kan wujud aslinya kan kertas putih itu Bapak Ibu. Karena dia disablon jadi berwarna. Ternyata ketika ditantang dengan cahaya matahari terus, amin, dengan cahaya, itu bisa kembali lagi jadi putih kayak kertas. Warnanya hilang otomatis, bukan karena digesek-gesek Bapak Ibu. Jadi seharusnya kehidupan kita juga seperti itu. Aslinya kita ini kan diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, menatap wajahnya, maka kita itu perlahan-lahan itu semakin mirip dengan Tuhan. Sama seperti Dia. Haleluya. Terima kasih banyak buat Mang Rep Tampu ya. Semakin sama dengan Dia. Haleluya. Itu yang harusnya kita lakukan. Bahkan itu yang saya katakan kemarin, kalau kita cari wajahnya Tuhan, bukan cari tangannya, justru seperti apa yang dikasih Tuhan di tangannya itu semuanya juga kita itu mendapatkan bagian Bapak Ibu. Haleluya. Makanya bedanya adalah orang-orang yang cari wajah Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, tapi semakin rendah hati. Haleluya. Semakin rendah hati. Karena dia tahu bahwa semua yang dia dapatkan, semua yang dia miliki itu punya Tuhan. Nggak ada yang bisa disombongkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena rohaninya dia sudah dikoreksi. Rohaninya dia itu sudah disembuhkan. Amin. Tidak ada lagi kedagingan di sini. Kalaupun dia Tuhan izinkan dalam kelimpahan Bapak Ibu, maka dia berpikir itu bukan punya saya. Kan kita sudah belajar tentang Petrus kan. Bagaimana Petrus tiba-tiba, amin, dibawa Tuhan ke tengah danau yang dalam itu. Lalu Bapak Ibu, ya kan, begitu dia lepaskan jala itu, baru dia terkaget-kaget, amin. Ternyata di jalanya itu banyak banget ikan, haleluya.
Yang sebenarnya Petrus itu berpikir nggak mungkin bisa dapat ikan banyak. Karena yang pertama Yesus menyuruh dia menjala pada siang hari. Pada siang hari kan ikan itu kan lari di bawah, bukan di atas. Jadi yang nggak mungkin jadi mungkin. Nah makanya ketika Petrus diberkati Tuhan, amin. Akhirnya dia tahu ketika dia sudah diubahkan Tuhan pikirannya, maka dia nggak jadi sombong lagi Bapak Ibu. Nah itu sebabnya kita sudah belajar kemarin kan, bahwa ketika perahunya itu syarat dengan berkat kelimpahan, lama-lama perahunya juga bisa tenggelam. Kalau dia maruk, kalau dia rakus, kalau dia istilahnya kikir, sombong, pelit, dan segala-galanya. Kenapa? Karena karakternya tidak dirubah. Orang yang merasa diberkati Tuhan, kalau dia karakternya tidak sama seperti karakter Kristus, maka dia pasti akan jatuh dalam dosa. Pasti jatuh dalam dosa. Amin. Itu pasti Bapak Ibu. Kalau orang merasa diberkati, tapi karakternya tidak berubah, karakternya dia tidak mau menatap wajah Kristus, dan dia tidak mau datang mencari wajah Tuhan, dipastikan orang itu pasti jatuh dalam dosa. Kalau enggak dosa sombong, dosa kepelitan Bapak Ibu. Amin. Nah kemudian kemarin kita lanjut lagi ya. Ini saya sepertinya mengulang. Biasa kalau Pastor Daud mengajar tuh begitu ya. Haleluya. Nah kalau kita berpikir Bapak Ibu bahwa hidup ini tujuannya adalah untuk mengejar yang namanya berkat, kekayaan dan harta benda. Amin. Lalu engkau berpikir itu yang menjadi satu warisan yang akan kau wariskan kepada anak-anakmu. Tanpa engkau wariskan dengan iman, maka kita keliru Bapak Ibu, keliru. Amin. Generasi yang tidak kita persiapkan dengan iman, bahkan kita tidak berikan contoh teladan untuk kita setia cari Tuhan, lalu kita berpikir kita cuma jadi Kristen itu, datang ke gereja, minta berkat, kita kelimpahan, puji Tuhan anak-anak saya tidak kelaparan. Saya akan bilang anak-anakmu itu akan mengalami masalah Bapak Ibu. Pasti, anak-anakmu itu pasti akan mengalami masalah. Amin. Karena kalau kita orang tua ini hanya berpikir kalau kita nanti mengakhiri hidup, ya kita merasa bangga kita telah menyimpan dan menimbun harta benda untuk diwariskan kepada anak-anak. Sementara anak-anak tidak pernah melihat papa mamanya, amin, hidup berkenan seperti Tuhan. Bahkan anak-anak masih melihat bagaimana orang tuanya itu punya sikap perbuatannya tidak seperti Kristus. Haleluya. Maka percuma Bapak Ibu wariskan harta benda kekayaan itu kepada anak-anak tanpa diwariskan juga dengan iman. Haleluya. Ada banyak anak-anak yang tidak bertumbuh dalam iman. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, itu semuanya pecah Bapak Ibu. Haleluya. Pecah, hancur. Gara-gara harta benda justru kakak beradik ribut dan gak kenal saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena sama, warisan rohaninya mereka gak punya. Karena mereka dibesarkan hanya berdasarkan kelimpahan dan tercukupi dalam segala hal. Tapi imannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Mereka tidak pernah melihat bagaimana papanya itu berpuasa sekalipun dalam kelimpahan. Mereka tidak pernah melihat bagaimana papanya dalam keadaan bekerja diberkati Tuhan, tapi dia lebih fokus cari wajah Tuhan, rajin berdoa, baca firman. Amin. Anak-anak tidak pernah melihat sekalipun papanya orang sukses, sekalipun papanya berhasil dalam bisnisnya, tapi papanya itu pergi penginjilan, papanya pergi beritakan firman, papanya pergi ke desa-desa hanya untuk memberitakan kabar baik. Anak-anaknya belum pernah lihat. Haleluya. Yang mereka lihat adalah papanya itu minggu ke gereja, ya kan? Tapi minggu juga kerja, 7 hari bekerja. Makanya berkat-berkat kelimpahan. Itu yang saya bilang Bapak Ibu, kalau kita jadi anak Tuhan cuma cari tangan Tuhan, maka modelnya seperti itu. Kristen yang cuma cari tangan Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Tidak pernah berpikir seperti apa ya yang Tuhan mau kerjakan. Salah besar. Haleluya. Makanya anak-anak kita pun kalau kita ajak pelayanan,
Dia gengsi Bapak Ibu, bukan hanya karena nggak punya pengalaman, karena tidak terbiasa Bapak Ibu. Tidak terbiasa dengan kehidupan rohani seperti itu. Makanya kemarin kan kita belajar ya, ini saya ulang biar Bapak Ibu ingat bagaimana Timotius itu masih muda Bapak Ibu. Tapi dia sudah militan, dia semangat, dia benar-benar cinta Tuhan. Dari mana dia bisa masih muda cinta Tuhan? Haleluya. Dari mana Bapak Ibu? Kalau tidak diwariskan oleh neneknya, oleh opungnya si Lois itu. Haleluya. Amin. Kemudian imannya Timotius itu juga diwariskan dari mamanya Yunike. Dari mana Yunike mamanya itu bisa beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau dia tidak lihat dari mamanya si Lois itu, opungnya si Timotius itu. Enggak mungkin Bapak Ibu. Jadi kita harus ya, ini kalau firman Tuhan katakannya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Haleluya. Maka kita pasti akan diberkati. Sebelum kita, Bapak Ibu dengar baik-baik, sebelum kita menyelesaikan hidup kita, finishing well, amin, maka hal ini harus kita pikirkan. Harus kita pikirkan. Kasih lihat sama anak-anak bagaimana papa mamanya itu rajin beribadah. Kasih lihat sama anak-anak kalau papa mamanya itu rajin bahas-bahas firman Tuhan. Kasih lihat sama anak-anak kalau papa mamanya itu rajin pergi penginjilan. Rajin pergi doakan orang sakit. Rajin pergi memperhatikan orang-orang yang sedang lemah. Haleluya. Serius Bapak Ibu. Mungkin waktu kita lakukan itu anak-anak kita belum bergeming. Tapi minimal mata mereka, telinga mereka tahu. Satu kali kalau papa mamanya itu tidak ada di rumah, papa mama di mana? Mungkin mereka saling bertanya. Papa mama pelayanan. Oke. Sudah terbiasa Bapak Ibu. Besoknya lagi papa mama di mana? Nggak ada di rumah. Papa mama lagi ada doa malam. Amin. Itu bukan berarti ketika lakukan itu tidak lakukan bisnis, tidak lakukan kerja, tidak lakukan usaha. Lakukan Bapak Ibu, diatur waktunya. Amin. Maka dipastikan Bapak Ibu, ketika nanti anak-anakmu sudah dewasa, maka hati mereka itu pun tanpa mereka sadari sudah terbiasa dengan begitu. Amin. Ketika mereka dalam segala hal, aku harus cari Tuhan. Karena sudah ada teladannya. Dan yang paling pasti lagi efeknya adalah, amin, ketika papa mamanya sudah tidak ada sekalipun, maka anak-anaknya ini ada dalam hidup kasih karunia Tuhan. Sudah terbiasa dia, terempartasi. Contohnya, dulu papa mama aja sekalipun seorang pengusaha berhasil, haleluya, sekalipun pengusaha ataupun seorang usahawan yang berhasil, tapi dia tidak pernah lupa dengan Tuhan. Keren Bapak Ibu. Sekalipun papa itu seorang pejabat, tapi dia tidak pernah lupa Tuhan. Dia rendah hati, saya tahu betul. Bahkan teman-temannya sudah punya, amin, mungkin punya mobil 10, tapi papa cukup 1. Kenapa? Papa tidak mau korupsi, papa tidak mau ambil uang yang bukan milik dia. Saya tahu betul, papa itu orangnya jujur. Dipastikan anak-anakmu juga seperti itu Bapak Ibu. Jangan ambil yang bukan punyamu. Haleluya. Pasti takut dia korupsi saudara. Pasti takut. Haleluya. Tapi kalau orang tuanya itu, amin, tidak punya iman kepada Kristus, haleluya, bagaimana mungkin dia mau mencetak, amin, generasi berikutnya itu menjadi sebuah generasi yang kuat dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, itu keuntungannya Bapak Ibu. Kemudian orang yang cari wajah Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, amin, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dipastikan bukan hanya cahayanya saja yang mempengaruhi dia, tapi yang namanya aroma ilahi itu, amin, akan ketepak sama dia. Itu yang saya katakan tadi, ya. Cahaya matahari itu kalau menyinari ada satu benda di dalam etalase itu terus, maka benda itu bisa berubah warna. Haleluya. Amin.
akan dikembalikan malah jadi kertas putih aslinya. Itulah hebatnya cahaya. Nah, bicara tentang wajah Tuhan ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kalau kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan, kemarin sudah saya kasih ilustrasinya bagaimana akibat daripada kalau kita terus mengejar yang namanya kemuliaan Tuhan, terangnya Tuhan itu. Amin. Yang pertama, kita semakin lihat telapak tangan saya, ya, ada cahaya di situ, beda dengan yang di belakang sini. Ini agak gelap ya, agak gelap, di sini terang. Amin. Lihat, kalau kita terus menatap wajah Tuhan, maka bayangan gelapnya itu ada di belakang kita. Oke ya. Tapi kalau kita balik Bapak Ibu, lihat, punggung kita ini membelakangi Tuhan, justru ini depannya kita, justru kita akan menghadapi kegelapan terus. Tuh lihat, bayangannya pun ada di wajah saya nih. Nih, lihat ini ya, tuh lihat. Jadi kalau kita membelakangi Tuhan, amin, justru kegelapan itu ada di depan kita nih, di depan kita. Haleluya. Tapi kalau kita berhadapan dengan Tuhan, amin, bayangan itu tetap ada tapi dia di belakang kita Bapak Ibu. Kita terus mengejar Tuhan. Bayangan itu semakin hari semakin hilang Bapak Ibu. Semakin hari semakin hilang. Dan semakin dekat dengan Tuhan, bayangan itu sudah tidak ada. Kekelaman itu sudah tidak ada. Kutuk-kutuk itu sudah tidak ada. Amin. Semua intimidasi itu sudah tidak ada. Satu persatu semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Semua duri-duri dalam daging lepas. Semua panah api si jahat itu yang ditancapkan dalam hidup kita lepas. Segala roh dendam, sakit hati, kepahitan lepas. Karena ketika kita semakin kejar yang namanya wajah Tuhan, semakin cari wajah Tuhan, maka semakin banyak yang terkoreksi Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Semakin bersih hidup kita. Yes. Haleluya. Semakin bersih hidup kita, haleluya. Itu yang saya katakan tadi, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya terang saja, aroma ilahi itu ada di dalam kita. Contoh Bapak Ibu. Ya, di sini ada anak rohani saya yang sudah beberapa kali ketemu sama saya datang ke rumahnya yang di Cikarang. Amin. Kalau saya datang ke sana, ya saya salaman, dia tundukkan kepalanya gitu ya. Seakan-akan dia hormat sekali sama Pastor Daud. Oke. Dan kami dekat. Di sana ada Mas Agus juga. Coba Bapak Ibu. Ini udah pernah saya ceritakan ya, tapi saya combine biar Bapak Ibu melekat terus. Kemanapun Pastor Daud pergi, amin, saya punya ciri khas yang namanya aroma. Oke? Aroma itu wewangian Bapak Ibu. Ada orang yang nggak suka parfum, aromanya aroma keringat. Oke, sebagai pelayan Tuhan, karena saya pelayanan kemana-mana suka keringat, saya juga suka pakai parfum. Ya. Nah, kemanapun saya pergi, saya punya parfum itu biasanya apa yang saya suka itu yang saya beli dan itu terus parfum saya Bapak Ibu. Sampai-sampai orang kenal. Dalam sebuah acara kalau saya masuk diam-diam, orang bisa tahu kalau Pastor Daud itu sudah masuk. Sekalipun saya nggak bersuara nih, mungkin saya datang terlambat. Saya datang terlambat, lalu diam-diam saya membungkuk gitu ya, saya ke belakang. Orang sudah tahu, Pastor Daud sudah datang. Orang sudah senang, sudah tenang dia, ya kan? Hambanya sudah ada di sini sekarang. Bayangkan. Apakah Bapak Ibu pernah rasakan, pernah pikirkan begitu? Benar kan? Jelas Bapak Ibu. Karena orang sudah kenal bau parfumnya saya itu model seperti itu. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Dikatakan di sini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini yang saya katakan, semakin kita cari wajah Tuhan, cari kekuatannya, dan kita semakin bersatu di dalam roh, semakin intim dengan dia. Makanya saya katakan tadi, bahkan aroma ilahinya itu pun akan ketepak sama kita. Nggak percaya Bapak Ibu. Kalau satu kali saya pergi gitu ya, kemudian ada orang cari saya, lalu salaman gitu ya, shalom,
Lalu saya peluk dia gitu ya. Contohnya seperti Mas Agus lah gitu ya, Mas Agus. Mas Agus juga sudah 2 kali juga, udah sering kali lah, udah ada 5 kali kayaknya saya ketemu sama saya ya. Nah, ketika saya pelukan sama dia, Shalom, gimana kabarnya Pak Agus gitu kan, haleluya. Karena orang kalau semprot parfum itu kan ke tangan, ke lengannya, kadang-kadang di lengannya begini, kadang-kadang ditaruh di sini gitu. Nah, ketika saya berpelukan dengan Mas Agus ini contohnya, kemudian kami ngobrol-ngobrol, lama gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan. Kalau seandainya Mas Agus itu pulang dia, terpisah dengan saya. Pastor saya pulang ya, sudah malam. Oke, Mas Agus terima kasih banyak ya, contohnya nih seperti itu. Itu nanti ketika dia pulang nih sayang ibu itu sudah tidak ada ya. Ini saya ilustrasikan. Yang sebiasanya Mas Agus itu, amin, tidak pakai parfum. Ketika dia berpelukan sama Pastor Daud, amin, pasti ada sesuatu yang ketepak. Dan itu sebabnya kalau laki-laki ya, suami-suami yang hidung belang itu ketahuan, iya, ketahuannya di situ. Kalau dia memang laki-laki yang jujur dan setia, amin, dari rumahnya pergi ke pekerjaan, pulang dari pekerjaan ke rumahnya, itu aroma parfumnya tetap satu. Tapi kalau di bajunya ada wangi yang lain, pasti dia ada nempel dengan seseorang. Kita tidak tahu itu perempuan atau laki-laki. Karena aroma parfum itu kuat Bapak Ibu, kuat, melekat dia. Makanya istri-istri kan suka tanya, "Pah, kamu dari mana tadi?" Kenapa memang? Aku cium bajumu ini kok parfumnya 2 jenis. Karena istri tahu kan, parfum yang sering dipakai sama suaminya itu berulang kali dia maju mundur di hidungnya begini pun tahu dia. Ya kan, bahkan dijauhkan pun tahu dia efek baunya seperti apa. Makanya hati-hati ya, suami-suami laki-laki. Kadang-kadang jebakan perempuan-perempuan tuh begitu, dia pakai parfum yang kuat sekali, yang getahnya kuat. Amin. Kalau dia sempat istilahnya maaf nih ya, dia peluk laki-laki, itu parfumnya ketepak Bapak Ibu. Nah, ini saya balik tadi ke Mas Agus tadi. Nah, ketika seandainya nih ibu itu masih ada, ya, pastilah ibunya tanya, "Pah, tadi kamu dari mana?" Sekedar bertanya. Karena Ibu Agus sudah tahu nih, udah tahu dia, ini parfum nih pasti punya Pastor Daud. Tidak masuk curiga, tidak masuk curiga. Tapi dia ingin tanya, "Pah, tadi kamu dari mana?" Sekalipun Mas Agus ini tidak cerita ketemu sama Pastor Daud, istrinya sudah tahu pasti. Sudah tahu. Iya kan? Kalau misalnya Mas Agus bilang gini, "Coba tebak, Mama tahu nggak tadi aku dari mana?" Pasti ibu itu akan bilang begini, "Pasti dari rumahnya Pastor Daud kan? Ketemu sama Pastor Daud kan?" "Kok tahu?" "Iyalah, ini kan parfumnya Pastor Daud ini yang pakai ini." Haleluya. Cuman Pastor Daud yang pakai parfum model begini. Saya nggak tahu itu wanginya apa banget lah itu ya mungkin ya. Kalau orang sudah kenal banget tuh ya, aduh, ada yang bilang nih kalau Pastor Daud lewat nih pusing kepala saya, baunya itu kayaknya nggak enak gitu ya. Parfumnya aneh gitu ya. Ada yang begitu kan? Haleluya. Nah, tapi karena sudah, iya terima kasih ya. Kalau dia sudah tahu itu dia udah nggak ragu Bapak Ibu. Amin. Aroma parfum itu melekat. Lalu Mas Agus mungkin bisa jawab, "Mama tahu aja sih." Ya tahulah, siapa yang nggak tahu sih aroma ini kan yang sering dipakainya Pastor Daud nih, gitu kan? Oh iya benar. Saya tadi ke sana tadi ngobrol-ngobrol sama Pastor Daud. Nah pasti orang kenal Bapak Ibu. Nah saya mau bilang kita juga seperti itu. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sering amin dalam hadiratnya, saya mau bilang aroma ilahi itu ketepak di kita Bapak Ibu, aroma ilahi itu ketepak di kita. Paham nggak Bapak Ibu? Aroma ilahi itu nempel di kita. Jadi bukan aroma daging lagi, aroma dagingnya malah kalah gitu loh. Amin. Aroma daging itu kalah aroma ilahi yang nempel di kita.
Nah, saya mau bilang Bapak Ibu, dengar baik-baik. Amin. Kenapa Daniel, amin, orang yang setia menyembah Tuhan. Tuh lihat. Di tengah-tengah dia mau dijatuhin hukuman pun dia masih berdoa, berpuasa. Doa Daniel itu Bapak Ibu. Amin. Dia cari Tuhan, kiblatnya ke kiblat Salomo. Dan mereka percaya doa Salomo itu diurapi Tuhan. Dan barang siapa yang berdoa mengarah ke bait sucinya Salomo, Tuhan dengarkanlah doa mereka. Itu doa Salomo. Makanya semua anak-anak Tuhan itu dimanapun mereka berada, dia tercerai-berai, terserak-serak Bapak Ibu di pembuangan. Mereka selalu kiblatnya ke bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dan mereka intim sama Tuhan. Sekalipun, amin, di tengah-tengah tekanan yang terberat sekalipun, Daniel itu tetap intim dengan Tuhan. Aroma ilahi itu nempel di badannya. Dan itu sebabnya saya mau bilang Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Amin. Ketika Daniel tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, amin, yang saat itu Ahasiweros itu, haleluya, amin. Apa mereka katakan? Padahal Daniel ini adalah sahabatnya raja. Mereka itu orang pintar. Mereka itu adalah bisa dikatakan pejabat-pejabat di kerajaan. Tapi karena dia tidak mau menyembah patung, lihat, tidak kompromi dengan dosa. Apa mereka katakan? Tuan, kami tidak akan pernah mau menyembah ilah lain. Sebab kami punya Allah yang hidup. Kami tidak mungkin bisa beribadah kepada patung-patung. Terlebih lagi patung yang Tuanku buat. Mereka sudah konsekuen, tidak mau. Lalu pegawai-pegawai lain mempengaruhi raja. Dia bilang, raja bikinkan patung yang besar. Dan bikin peraturan, barang siapa yang tidak mau sujud menyembah ketika dibunyikan sangkakala atau apapun itu, mereka harus dijatuhi hukuman mati. Akhirnya raja menyepakati untuk membangun sebuah patung. Lalu dibikinlah peraturan, barang siapa tidak menyembah patung ini, ketika alunan musik atau sangkakala dibunyikan, barang siapa yang tidak turut menyembah, sujud kepalanya sampai ke bawah, orang itu harus dihukum mati. Haleluya. Akhirnya kedapatanlah Bapak Ibu, ada 3 orang. Ada 4 sama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, serta Daniel. 4 orang ini tidak mau menyembah patung. Kemudian akhirnya dipanggil sama raja. Raja bilang, raja sedih, kenapa kok kalian yang akhirnya yang kena? Udahlah sebentar aja lah, kalian sujudlah untuk menghormati aku aja, agar kalian itu nggak mati. Saya nggak mau kalian mati, udah sujudlah kalian, karena dipengaruhi sama pejabat-pejabat lain. Apa 4 orang ini bilang? Dengar tuanku raja, sekali-kali kami tidak mau menyembah patung, apapun yang tuanku raja buat. Dengar, kami percaya Allah yang kami sembah itu akan menolong kami, sekalipun apapun hukuman yang tuanku raja akan buat. Tapi perhatikanlah baik-baik, sekalipun Allah kami yang kami sembah itu tidak menolong kami, dengarlah tuanku yang mulia, sekali-kali kami juga tetap tidak akan menyembah patung yang tuanku buat. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, dengarkan baik-baik tuanku raja yang mulia, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang tuanku buat. Itulah orang yang intim dengan Tuhan. Amin. Intim, percaya betul dengan Allahnya. Nah, kalau saya tarik sedikit dalam rumah tangga, kan kemarin kan kita sudah belajar tentang keintiman kan. Keintiman itu bukan terjadi, maaf ya, saya jelasin sekarang, bukan hanya di tempat tidur, tapi keintiman itu dimulai dari ruang terbuka. Di dapur pun terjadi yang namanya hubungan. Amin. Itu intim namanya, bukan yang namanya di tempat tidur, bukan itu hubungan intim. Amin.
Makanya kalau suami intim dengan istrinya, kalau istri intim dengan suaminya, dia percaya 1000%, 1.000.000%. Itu yang namanya. Kalau istri intim dengan suaminya, dia percaya dengan suaminya. Dia percaya, tidak ada keraguan sedikit pun. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia intim sama Tuhan. Amin. Mencari wajah Tuhan terus. Sampai dia bilang begini, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak bisa menolong kami, dengar baik-baik, tidak bisa menolong kami, amin, sekali-kali kami tidak akan pernah mau menyembah patung apapun. Saking percayanya mereka dengan Tuhan. Suami yang intim dengan istrinya, dia percaya betul sama istrinya, tidak ragu, tidak mencurigai. Tapi sekarang banyak loh rumah tangga suami istri udah gak percaya sama pasangannya. Suami udah gak percaya sama istrinya, istrinya gak percaya sama suaminya. Amin. Itu bukan intim. Sekalipun mereka 10 kali lakukan kegiatan di tempat tidur, itu bukan intim. Amin. Keintiman itu terjadi ketika suami dan istri sama-sama menaruh kekuatan. Amin. Percaya sungguh-sungguh, saling memperhatikan. Itu yang namanya keintiman. Haleluya. Amin. Jadi bukan yang di tempat tidur itu yang hubungan intim, bukan. Hubungan intim itu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Di tengah-tengah terjepit pun mereka bisa buktikan bahwa mereka itu intim dengan Tuhan. Enggak goyah imannya. Amin. Enggak gampang Bapak Ibu tinggalkan kekasih hatinya, yaitu Allah itu. Zaman sekarang ini enggak ada Bapak Ibu. Hanya gara-gara materi aja enggak cukup. Kalau enggak suami yang pergi, istri yang pergi. Enggak kuat menderita. Amin. Enggak kuat menderita. Dulu ketika masih jayanya, aku sayang kamu bang. Amin. Dulu masih cantik-cantiknya, aku sayang kamu dek, katanya. Tapi giliran udah nggak punya uang lagi si abang melayang. Giliran sudah mulai ada keriput dari wajah si adik, dia cari perempuan lain. Itu bukan intim, bukan intim. Haleluya. Bukan. Istri yang intim dengan suaminya sekalipun lagi bokek, tetap I love you darling. Itu namanya intim. Makanya saya bilang tadi, keintiman itu dimulai di luar, ya, ruang terbuka. I love you. Lagi bokek nih, I love you. Lagi ada goncangan nih, lagi ada goncangan dari luar, dari keluarga, banyak masalah. Tetap apapun yang terjadi, engkaulah istriku, tidak akan tergoyahkan. Haleluya. Amin. Engkaulah suamimu, apapun kata keluargaku, apapun kata orang tuaku, apapun kata saudara-saudaraku tentang dirimu, amin, engkaulah suamiku satu-satunya, tidak ada laki-laki lain. Itulah yang namanya intim. Bapak Ibu, itu bahasa Inggrisnya kalau saya jedah, in di dalam tim ya, kesatuan. Jadi intim itu namanya di dalam satu kesatuan, tidak terpisahkan. Jadi bukan intim yang sekedar, amin, di kamar atau di tempat tidur. Itu bukan hubungan intim yang sesungguhnya. Hubungan intim yang sesungguhnya setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada. Garis bawahi, intim itu saya jedah ya, itu dari hikmatnya saya. Intim, in di dalam tiam itu tim ya, tim itu namanya kelompok kesatuan. Jadi intim di dalam kesatuan, betul itu Mas Agus Wibowo. Itu yang sebenarnya. Jadi suami dan istri itu nggak terpecah lagi, nggak terbelah-belah oleh alasan apapun. Dengar baik-baik. Itu yang namanya intim. Mau tanggal tua, tetap istri sama suami romantis, intim. Haleluya. Nah, istri-istri pikirkan deh itu, suami-suami pikirkan deh itu. Ya. Maupun wajah istri sudah keriput, amin, tetap kamulah satu-satunya istriku di bawah kolong langit ini, nggak ada lagi yang lain. Haleluya, haleluya. Begitu juga suami-suamimu, sekalipun dia sudah lelah,
Saat ini lagi memang dia nggak berpenghasilan, dulu lagi kerja mantap, sekarang lagi nganggur. Manusia itu kan turun naik kan. Ketika dia lagi kerja, lagi banyak gajinya, amin, wajahmu senyum terus. Tapi ketika dia lagi nganggur, nggak kerjaan nih, nggak ada proyek ini, amin, istri yang benar-benar intim sama suami, dia akan tetap bilang, tetap engkaulah suamiku. Nggak berubah, nggak berubah. Kalaupun sudah sampai nggak ada yang dibeli untuk belanja, paling tatap-tatapan wajah. Kadang-kadang tangan istrinya itu giniin ke wajah suaminya. Kamu semakin capek ya sayang ya, sabar. Asik banget. Ada nggak istri yang begitu ya, disentuhnya gitu loh, keriput dari suaminya itu. Tetap semangat sayang. Aku tetap setia, haleluya. Ada nggak di sini seperti itu? Begitu juga suaminya, sekalipun suaminya nggak berpenghasilan, amin, dia lihat istrinya tetap intim, tetap benar-benar sayang sama dia. Kadang-kadang jari-jari suami itu dia giniin juga pipinya. Sekalipun tidak sehalus dulu, tapi kamu tetap, aku bangga punya istri seperti kamu. Sekalipun saat-saat ini aku lagi nganggur, bahkan aku mungkin dipecat, bahkan mungkin aku tidak punya penghasilan, tapi engkau tetap setia. Aku melihat itu yang namanya intim di dalam satu kesatuan. Haleluya. Yes. Amin. Jadi ketika kita intim sama Tuhan, apapun persoalan pergumulanmu, itu yang saya bilang tadi, fokusnya bukan di tangannya, bukan di materinya, tapi wajah Tuhan, kekuatan Tuhan. Engkau tidak tergoyangkan sedikit pun, bahkan kau semakin melekat dengan dia. Haleluya. Amin. Semakin kuat engkau, seperti engkau itu dipatrai besi sama besi. Paham nggak Bapak Ibu? Kalau kita udah semakin menyatu dengan Tuhan, haleluya. Itu sama seperti kalau besi, plat besi kecil, amin, plat besi kecil ditempelkan kepada besi, itu butuh besi lagi, tapi besi yang cair, itu namanya dilas, Bapak Ibu. Ya, harus satu jenis, nggak bisa ditempel dengan semen, nggak bisa, copot lagi, dipukul pecah lepas. Tapi untuk menyatukan satu lempengan besi dengan besi yang besar, amin, maka dia butuh cairan besi yang tadinya besi atau logam atau kaleng atau kawat, Bapak Ibu, yang dialirin listrik, kemudian dia meleleh waktu dilas begitu, sehingga besi yang kecil ini nempel dengan besi yang besar. Bapak Ibu tahu bagaimana cara melepaskan lempengan itu? Nggak bisa, Bapak Ibu. Itu harus digergaji. Gergaji besi. Seperti itulah kalau kita sudah melekat dengan Tuhan. Amin. Tak terpisahkan Bapak Ibu. Udah nyatu dia dengan darah Yesus. Nah, Sadrak, Mesak dan Abednego juga melakukan hal yang sama. Sampai dia bilang kepada raja itu, dengarkanlah tuanku raja yang mulia. Kami percaya Allah yang kami sembah itu akan menolong kami. Ketika kami dilemparkan ke perapian yang 7 kali lebih besar itu. Dan kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Sampai tuan rajanya itu campur marah dan sedih. Karena dia pikir bakal mati ini orang-orang. Sayang ini orang-orang yang pintar-pintar, cerdas-cerdas di zamannya dia. Bagaimana mau cari ini orang seperti ini? Mereka itu raja sudah sedih. Bahkan dia cuma hanya bilang, udahlah kalian ngalah aja, nunduk aja sedikit. Habis itu kalian nyembah lagi lah sama Tuhan kalian, gak apa-apa. Nunduk aja biar saya ini tidak dipersalahkan sama orang-orang karena saya sudah bikin stempelnya. Tetap seperti Daud berkata, maaf Tuanku Raja yang mulia. Dengar baik-baik. Sekali-kali kami tidak akan mau sujud menyembah kepada patung yang Tuanku buat. Tapi dengarlah katanya. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak bisa menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung itu. Coba. Kesetiaan dari mana bisa dapat seperti itu? Sekalipun Tuhan dan Allah kami tidak bisa menolong kami di perapian itu, tidak bisa menolong, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Itulah bukti keintiman dan kesetiaan dan cinta itu, Bapak Ibu. Daniel juga sama.
Mereka satu roh, satu frekuensi. Dan akhirnya Daniel dilemparkan, dibawa ke gua singa, Bapak Ibu. Itu singa itu ada di bawah lantai, bukan kayak gua. Di bawah lantai, Bapak Ibu. Amin. Itu singa itu besar, besar. Dan kalau ada orang gantung aja di atas, dia lompat, dia tarik ke bawah karena sudah lapar, Bapak Ibu. Sengaja nggak dikasih makan. Ketika Daniel dijatuhi hukuman, dimasukkan ke gua singa, Daniel cuma bilang begini, nggak usah dianterin. Kasihan nanti takut prajurit itu ada salah satu yang diterkam, nanti dia mati. Akhirnya Daniel bilang begini, izinkan saya Tuanku Raja, saya datang sendiri dan masuk ke gua singa itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Daniel itu turun sendiri ke gua singa. Dan singanya cuma hanya lihat aja begitu. Ada orang turun ke bawah. Udah itu singanya tidur-tiduran lagi begini. Laparnya singa hilang. Laparnya hilang Bapak Ibu. Kenapa laparnya hilang? Seakan-akan gak ada nafsu makannya. Padahal yang masuk itu manusia loh. Tahu jawabannya? Jawabannya cuma satu, simple. Sudah tidak ada aroma daging lagi di dalam Daniel. Aroma dagingnya sudah gak ada. Singa dan harimau itu kan dia mau makan daging. Amin. Aroma dagingnya udah gak ada. Aroma ilahi yang ada di sini. Sampai singa yang kelaparan aja pun manut sama dia. Nggak berani makan Daniel. Daniel duduk di samping singa. Dia oles-oles moncongnya, Bapak Ibu. Dia pegang-pegang itu moncongnya. Makan nih saya gitu loh. Tetap singanya nggak bisa makan Bapak Ibu. Karena singa nggak ngerasa itu daging. Nggak ngerasa itu makanan Bapak Ibu. Lewat. Sampai rajanya itu panggil dia, Daniel. Daniel dari gua singa itu bilang, ya Tuanku yang mulia, panjanglah umurmu. Aku masih ada di dalam sini. Aku nggak apa-apa kok. Sampai raja itu terbengong-bengong. Hah? Masih hidup? Haleluya. Kenapa? Karena tidak ada aroma daging lagi di sininya. Sadrak, Mesak dan Abednego di sisi lain juga sama. Dinyalakanlah perapian yang 7 kali untuk menghukum orang. Bahkan algojo yang menyeret mereka untuk masuk ke dalam perapian itu sudah keduluan kebakar, sudah keduluan hangus. Karena saking panasnya, kita lagi masak nasi, masak air aja di tungku radius setengah meter, nggak tahan karena apinya gede, panas. Betul nggak? Setengah meter, 50 cm. Kalau apinya lagi gede begitu untuk masak air mendidih di kampung saya dulu, nggak berani dekat Bapak Ibu. Apalagi ini tungku besar, kayak mencairkan baja itu loh Bapak. Itu tungkunya seperti itu. Saya pernah kerja di pabrik dulu soalnya. Saya tahu bagaimana meleburkan logam besi. Tungkunya besar, itu dibakarnya itu pakai solar Bapak Ibu. Itu apinya gede banget, bisa cair logam Bapak Ibu. 7 kali lebih panas. Dipastikan 10 meter Bapak Ibu, itu orang nggak tahan saking panasnya. Algojo pegang itu 3 orang karena takut lari pikirnya. Belum nyampe ke lubangnya itu Bapak Ibu, algojo sudah di luar tersungkur, kebakar, hangus. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego nggak kejilat sama api, nggak kejilat. Udah nggak ada aroma daging lagi di situnya, rambutnya pun nggak kebakar. Alkitab bilang selembar rambut pun nggak kebakar, nggak hangus, karena dagingnya, tubuhnya ini nggak ada lagi aroma daging. Haleluya. Sudah nggak ada aroma daging, sampai api pun nggak bisa ngejilat lagi Bapak Ibu. Apa yang nggak bisa dibakar sama api? Semuanya kebakar. Tapi ketika mereka menghadapi, amin, penghukuman itu, mereka tenang aja.
Karena mereka intim sama Tuhan. Aroma ilahi itu meliputi mereka. Sehingga nggak ada lagi aroma dagingnya. Api nggak bisa jilat. Bahkan sampai pakaian mereka pakai pun nggak kebakar Bapak Ibu. Tuh lihat. Sampai pakaian kita yang kita pakai itu pun, amin, ternyata mengalami pengaruh itu juga. Makanya jangan heran sapu tangannya Paulus itu dipakai Tuhan. Jadi banyak sekali sebenarnya pengalaman rohani yang bisa kita buka di sini. Haleluya. Amin. Begitu mereka masuk ke dalam perapian itu yang panas banget, ditonton, disaksikan orang banyak. Sampai raja itu bingung. Bukankah yang masuk tadi 3 orang? Kok sekarang seperti ada 4 orang? Mereka berbincang-bincang di dalam. Itu siapa? Haleluya. Itu siapa? Sampai rajanya bilang, tadinya sebuah lukisan yang menakutkan ketika orang dibakar tiba-tiba jadi abu di situ. Persis kayak kremasi itu Bapak Ibu. Tapi ini menjadi pemandangan yang mengasihkan. Ada lukisan yang bagus di dalam bara api yang begitu merah begitu. Ada 3 orang plus 1 orang ngobrol-ngobrol. Mungkin lagi pegangan pundak begitu. Tenang aja, tenang aja. Tuhan berkati kalian. Siapa itu yang 1 orang itu Bapak Ibu? Kalau bukan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi di samping kita semakin dekat cari wajah Tuhan, kita semakin dibersihkan, dikuduskan, dan semakin berkenan dengan Tuhan, semakin mulia seperti Dia. Nggak cukup sampai di situ, hadirat Tuhan, itu yang saya katakan tadi, aroma ilahi itu, hadirat Tuhan melingkupi kita. Haleluya. Amin. Ini hanya bisa dinikmati oleh umatnya Kristen, umat Kristus, bukan umat lain. Umat lain itu nggak punya kuasa. Cerita ini hanya dimiliki, ada di dalam Alkitab, di kitab lain nggak punya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jangan cari tangan Tuhan terus. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak cari tangan Tuhan, cari wajah Tuhan. Ternyata tangan Tuhan kerja nggak? Kerja. Pertolongan Tuhan nyampe nggak? Nyampe. Haleluya. Jadi keuntungan yang sangat komplit adalah ketika kita cari wajah Tuhan dan cari kekuatannya. Amin. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Kekuatan Tuhan ada di dalam mereka. Singa ternyata bisa tenang. Api ternyata tidak bisa menjilat mereka. Itulah kalau ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Dan kalau ini terjadi Bapak Ibu, balik lagi ke dalam generasi. Kalau ini kau wariskan kepada anak-anakmu, dan mereka menyaksikan, coba seandainya Daniel punya anak, lalu anaknya melihat keajaiban itu, saya yakin anaknya Daniel akan mengikuti perjalanan iman itu. Kalau seandainya anak-anak Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu dan menyaksikan cerita itu, haleluya, saya percaya mereka tidak akan gentar sampai kapanpun untuk percaya sama Tuhan. Ini yang harus kita wariskan, bukan harta benda dan kekayaan dunia, tetapi iman kita Bapak Ibu. Itulah yang dimiliki oleh Timotius. Praise the Lord. Coba kita lihat dulu Bapak Ibu, ya, dari sebentar. Mazmur 24. Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Iya, kita mengucap syukur aja lah kalau ada orang lain yang ikut ya. Biar dia belajar, oh ternyata Allahnya orang Israel, Allahnya umat Kristen itu dahsyat ya. Dahsyat. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Amin. Haleluya. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ayat yang ke-7 langsung saja Bapak Ibu.
angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya apa? Masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi sebenarnya Tuhan mau masuk ke dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia kepingin ini terjadi lagi. Dia kepingin orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu harus mengalami hal yang begini. Bukan orang yang hidup di dalam Tuhan harus kaya raya. Bukan, Bapak Ibu. Salah. Orang-orang fasik di luar sana pun punya mimpi yang sama. Mau jadi kaya raya. Tapi orang-orang yang seperti ngalami Tuhan begini nggak ada di luar sana. Nggak ada. Itu bedanya, Bapak Ibu. Kalau kita ikut Tuhan cuma hanya mimpi jadi kaya raya diberkati, nggak usah punya Tuhan pun sama. Orang penyembah berhala di sana pun juga mereka punya mimpi agar hidup kaya, bisa mewariskan harta benda sama anak-anak mereka dengan lakukan usaha pekerjaan banting tulang sekuat tenaga, dan banyak mereka mencapainya juga. Salah besar kalau kita punya mindset seperti itu. Tuhan mau dikatakan di sini, amin. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya. Jaya itu artinya kekal, Bapak Ibu. Jaya itu artinya apa ya istilahnya? Panjang gitu loh. Jaya. Ya, berjaya gitu loh. Artinya kalau kita diberkati Tuhan hari ini, maka anak-anak kita juga seharusnya diberkati Tuhan gitu loh. Dan juga cucu-cucu kita juga diberkati Tuhan. Jadi semua orang yang menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya, pelayanannya, bisnisnya, rumah tangganya, maka akan kekal gitu loh. Jaya, Bapak Ibu. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Sekali lagi ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Yang menjadi pertanyaan buat kita, siapakah pintu yang berabad-abad itu? Kenapa disuruh angkat dan terangkatlah? Lepas. Amin. Kalau kita bahas berabad-abad, satu abad itu 100. 2 abad 200 tahun. 3 abad 300 tahun. Jadi kalau berabad-abad itu artinya lebih dari 100 tahun. Ratusan tahun. Kalau kita umur kita sekarang 50, 60, 70, kita belum termasuk. 90, belum termasuk di dalam kategori berabad-abad. Lalu siapakah yang berabad-abad ini? Yang menjadi pintu gerbang, yang menjadi penghalang, yang harus dilepaskan. Siapa Bapak Ibu? Itu yang disebut ajaran nenek moyang. Jangan lagi hidup dengan cara ajaran nenek moyang. Paradigma yang salah dari leluhurmu. Amin. Jangan lagi Bapak Ibu. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Pintu-pintu itu penghalang-penghalang Bapak Ibu. Makanya ketika disingkapkan pengajaran ini, amin, cuman satu jalan satu-satunya. Agar kita bisa hidup, amin, berkati, bukan hanya secara materi. Tapi keluargamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, kesehat, amin, panjang umur, anak-anakmu setia, taat, mengasihi Tuhan juga, itu juga diberkati Bapak Ibu. Amin. Sebab ada banyak orang tua merasa nggak diberkati, padahal kelimpahan. Kenapa? Anak-anaknya nggak bisa dibilangin, anak-anaknya memberontak, anak-anaknya itu liar, karena apa? Tidak punya wahyu. Banyak anak orang-orang tua, seperti kalau bahasa Bataknya bilang, marisuang sudina nahut carion katanya gitu. Kenapa kok marisuang? Iya, anak-anaknya nggak jelas. Ada anak-anaknya nggak mau kuliah, broken. Ada anak-anaknya belum lagi dewasa sudah menikah sama om-om. Hancur Bapak Ibu. Banyak orang-orang tua menangis, menjerit sekarang. Apalagi terikat dengan yang namanya judol. Terikat dengan yang namanya game online.
hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ya, luar biasa. Jadi yang disebutkan pintu gerbang yang berabad-abad itu berbicara tentang warisan. Amin. Baik adat istiadat, ajaran leluhur, paradigma yang salah, dan yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Kalau engkau masih lakukan itu, Tuhan bilang, lepaskan semuanya. Biar apa? Biar masuk Raja Kemuliaan. Siapa itu? Yesus. Makanya tadi di awal kita saya ambil tadi yang ayat yang kita sudah bahas kemarin, Mazmur 105 ayat yang keempat, 5, 6. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Haleluya. Diingatkan Bapak Ibu, jangan sampai tersesat. Haleluya. Amin. Siang hari ini kita sudah dengarkan Bapak Ibu, bagaimana ketika kita cari wajah Tuhan, kita semakin hari semakin berkenan sama Dia. Dan hidup kita itu semakin serupa dan segambar dengan Dia. Haleluya, kembali kepada lukisan awal. Dan tidak hanya cukup sampai di situ, hadiratnya, aroma ilahi itu pun, kalau kita semakin dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, berpelukan sama Tuhan. Jangan bilang nggak bisa berpelukan. Kadang-kadang ketika engkau berdoa, itu Roh Kudus peluk engkau. Makanya ada banyak orang ketika hadirat Tuhan turun nangis, nggak tahan, nangis sejadi-jadinya. Pertama kali waktu Pastor Daud dulu bertobat itu seperti itu Bapak Ibu. Entah kenapa saya waktu nyembah, saya cuman lagu nyanyi begini nih. Lagu itu apa ya? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Saya nyanyikan lagu itu pagi-pagi saya nyembah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ketika saya naikkan rap ini, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, saya nangis Bapak Ibu. Setiap kali saya lagu itu pasti nangis. Tadinya saya laki-laki pria Batak sejati. Tiba-tiba saya mewek Bapak Ibu. Nah, saya nangis terus. Menangis sampai basah. Enggak pernah saya nangis sebagai laki-laki seperti itu. Bahkan kalau saya ingat-ingat dari saya lahir sampai saya jadi pria dewasa, kayaknya saya enggak pernah nangis begitu. Tapi ketika saya dipeluk sama Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya nangis Bapak Ibu, nangis sejadi-jadinya. Haleluya. Saya merasa saya dipeluk sama Tuhan, hadiratnya melingkupi saya. Amin. Kalau kita cari wajah Tuhan, seperti itu Bapak Ibu. Istri-istri yang cari wajah Tuhan, dengar baik-baik. Pasti sanggup menghadapi apapun tantangan yang sedang terjadi dalam rumah tanggamu. Sekali lagi, istri-istri yang intim dengan Tuhan, amin, pasti sanggup menghadapi persoalan seberat apapun dalam rumah tanggamu. Suami-suami juga yang intim dengan Tuhan, pasti dimampukan Tuhan untuk tetap berdiri menghadapi tantangan seberat apapun yang sedang terjadi dalam keluarga rumah tangga. Suami istri butuh keintiman dari Tuhan. Maka kalau itu terjadi, suami istri pun akan sanggup memberikan yang terbaik kepada pasangannya.
Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Kiranya pengajaran ini jadi berkat bagi kita semuanya. Di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah orang-orang benar yang mendengarkan firman-Nya serta melakukannya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung sampai ke tepian yang tidak pernah berkesudahan, tentulah berkat-berkat Tuhan akan memenuhi kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan berdoa. Kita mengucap syukur lewat firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu dengarkan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Praise the Lord God. Mari sama-sama kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah mendengarkan pengajaran-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Ubahkan kami Tuhan seturut mau-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tidak fokus kepada gemerlapnya dunia ini. Dengan cara dan alasan rohani datang beribadah. Hanya untuk mencari tangan Tuhan. Bukan mencari wajah Tuhan. Tetapi setiap orang yang mau berkenan mencari wajah Tuhan, pasti banyak sekali terjadi perubahan demi perubahan. Banyak sekali terjadi proses demi proses. Sehingga semakin hari semakin berkenan hidup mereka. Dan di situ jugalah Tuhan tambah-tambahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Ajari kami Tuhan untuk mencari Tuhan dan kekuatannya dan mencari wajahnya selalu. Terima kasih Tuhan. Pastor Daud sudah selesai berbicara. Teruskanlah kembali. Sempurnakanlah Tuhan dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar setiap kami yang mendengar, masing-masing kami arahkan kepada pribadi kami. Bukan kepada pribadi orang. Dan kami tidak beri kesempatan bagi iblis dan mengatakan, oh firman itu cocok sama si Anu. Firman itu cocok sama si dia. Firman itu cocok sama yang itu loh. Tapi kami mau ambil ini Tuhan buat kami semuanya. Ubahkan kami Tuhan agar aroma ilahi itu nempel di dalam hidup kami. Kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kembali urapi. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Roh hikmat kecerdasan dalam roh. Tuhan tambah-tambahkan sehingga apapun yang ada di dalam hati-Mu Tuhan. Boleh disampaikan dengan sempurna, persis dan tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah mereka dan kami semuanya yang memiliki telinga mendengarkannya serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Oke, baik Bapak